Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini atmosfer dunia ilmu, hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillah. Dan Bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Ibnu Jama'ah di usia muda itu sudah jadi hakim syar'i. Beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini, bagaimana mereka menamai buku-buku mereka. Banyak para ulama menamai buku-buku mereka berdasarkan prinsip ini. Prinsip tawakal, prinsip isti'anah. Dan banyak contoh masalah ini. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari, judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fat itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarah Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawakalan seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Jalla wa ala. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah. Jadi antum bayangkan, untuk satu buku saja ribuan kali beliau istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak, nyantumkan hadis, jelas-jelas syar'i, jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan, babnya sama hadisnya nggak nyambung, atau mungkin hadisnya bermasalah. Hadisnya beliau pikir sahih jadi lemah. Al-Imam Bukhari, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa. Tapi begitu mencantumkan hadis, istikharah, 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 istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya, dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba, paling sekali. Pas mau merit, mau kawin, iya. Udah gitu kawinnya cuma sekali. Udah sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.